Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rizkina Sandra, Prodi Teknologi Pendidikan semester 1 kelompok 2. NIM 2269010164. Bab 1, Agama dan Mengapa Manusia Beragama. Agama bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui definisi-definisi belaka, melainkan hanya dipahami melalui deskripsi yang bersumber dari sebuah keyakinan yang utuh atau sisi batin. Tak ada satupun definisi tentang agama yang benar-benar memuaskan tanpa dibarengi oleh keyakinan. Adapun agama dalam Al-Quran, yang pertama Al-Din dan Al-Haq, yang kedua Al-Din dan Al-Qayyim, dan yang ketiga Al-Din sebagai Al-Hanif. Bab 2, Kontekstualisasi dan Masa Depan Studi Agama. Kontekstualisasi dan studi agama. Pengertian kontekstualisasi yang dimaksud melalui tulisan ini merupakan proyek reformasi yang dikembangkan oleh para pembaharu muslim yang berupaya memikirkan kembali wahyu Al-Quran dengan menyesuaikan kondisi di era sosial kekinian. Sedangkan studi agama merupakan agama yang ada sebagai kajian yang terbuka, netral, dan terbuka baik pada aspek asal-usul keberadaannya sebagai sistem kepercayaan dalam konteks antaragama. Bab 3, Agama-agama besar di era kontemporer. Yang pertama, agama Hindu yang berpedoman pada kitab Weda, agama Buddha yang berpedoman pada Tripitaka yang berarti 3 keranjang, dan agama Konghucu yang berpedoman pada kitab Shisu Wujing, agama Shinto yang kurang lebih memiliki kitab namun percaya bahwa di setiap tempat itu terdapat dewa, agama Yahudi yang berpedoman pada kitab Taurat, dan agama Nasrani yang berpedoman pada kitab Injil, dan adapun agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Bab 4, Berbagai aspek dalam agama Islam. Yang pertama ada aspek akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd yang artinya ikatan, penguatan, pengesahan, keyakinan, dan pengikatan yang kuat, dan dapat juga diartikan sebagai keyakinan dan penetapan. Yang kedua ada aspek syariah. Syariah secara bahasa dimaknai sebagai jalan lurus menuju mata air atau sumber kehidupan, jalan lurus menuju sumber kehidupan yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, syariah adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, alam semesta, begitupun dengan makhluk ciptaan lainnya. Bab 5, Agama dan Sains Modern. Peranan dan tantangan agama dalam sains dan teknologi. Konflik agama dan sains di abad modern terjadi pada beberapa ranah, di antaranya dalam ranah kosmologi adalah pertentangan tentang asal-usul perkembangan alam semesta. Kemudian pada ranah medis seperti persoalan aborsi, KB, seksualitas, dan LGBT. Konflik antara sains dan agama menyebabkan jurang pemisah antara keyakinan agama yang dianut dan sains yang dipelajari. Dampaknya dari hal ini adalah terciptanya sains tanpa dilandasi moral keagamaan. Bahkan sebagian besar ilmuwan pada abad ini memiliki pandangan bahwa metode agama dan metode sains sebagai proyek yang bertolak belakang dan tidak berhubungan di antara keduanya. Tujuan agama dalam sains. Agama dalam sains memberikan pelayanan dengan fungsi yang berbeda pada roda perputaran kehidupan manusia, di mana tujuan agama berarti mengikuti suatu jalan hidup di dalam kerangka makna yang lebih besar. Sementara tujuan sains ke arah memahami hubungan antara sebab akibat fenomena alam semesta.
Adapun yang mendasari tentang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama, disebabkan karena fitrah dari manusia itu sendiri. Yang kedua, terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan bagi manusia. Yang ketiga, tantangan senantiasa menghampiri kehidupan manusia. Berbagai dampak positif perkembangan teknologi dan sains bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang. Yang kedua, menjadi pusat informasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Adapun dampak negatifnya yaitu semua pekerjaan ditangani oleh teknologi sehingga hadirlah beberapa karakter-karakter. Yang kedua, kemerosotan moral yang terjadi pada abad ini seperti manja, malas, dan bodoh. Bab 6. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Adapun surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bab 7. Ilmu pengetahuan dalam pandangan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Artinya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. 8. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan dinyatakan dengan kata Rabbun yang artinya pembimbing, yang berarti gerakan atau dorongan. Melalui kamus bahasa Indo, kata Tuhan diartikan sesuatu yang maha segalanya. Melalui Al-Quran, kata Tuhan digunakan untuk sebutan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyebut dewa, berhala, dan hawa nafsu. Namun, kata Allah adalah sebutan khusyuk atau tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Berdasarkan dan beberapa konsep Tuhan dalam perspektif Islam, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran tentang ketuhanan berarti membicarakan tentang keimanan sekaligus filsafat. Melalui surah ataupun ayat-ayat Al-Quran, banyak yang menerangkan tentang konsep ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud konsep ketuhanan dalam agama Islam. Bab 9. Konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada pemberian akal dan budi pekerti bagi manusia. Manusia merupakan berasal dari tanah yang diungkapkan dari beberapa istilah: tanah liat, dan tanah berlumpur, yang kemudian dihidupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran, salah satu filosof terkenal mengemukakan tentang hakikat manusia, yakni tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna daripada manusia, yang memiliki pengetahuan, berpikir, mendengar, melihat, dan berhak mengeluarkan pendapat serta daya hidup. Bab 10. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama merupakan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar umat beragama Indonesia dilandasi oleh Pancasila sila pertama, yaitu kerjasama yang didasari toleransi hidup beragama, keyakinan dan kepercayaan masing-masing, menghormati orang lain, dan tolong-menolong. Adapun cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama: 1. Menghilangkan perasaan curiga. 2. Jangan menyalahkan agama orang lain. 3. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya. 4. Hindari diskriminasi terhadap orang lain. Bab 11. Implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konsep utama ajaran agama Islam adalah akidah,
ibadah, dan akhlak-akhlaknya merupakan kunci pembuka dalam mengamalkan ajaran Islam. Pengamalan agama Islam dipahami sebagai bentuk perilaku, proses pelaksanaan, penerapan, cara perbuatan mengamalkan oleh manusia yang dimotivasi oleh ajaran agama yang dianut, terkait dengan kesadaran moral maupun hubungannya dengan manusia lain. Melalui pembahasan ini akan ada pengamalan ajaran agama secara informal, formal, dan non-formal.